Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang persamaan kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan kitab Yesus bin Sirak. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Sahabat Katolik sekalian, tahu nggak persamaan antara kitab Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Mazmur, kitab Kebijaksanaan Salomo, dan kitab Yesus bin Sirak itu apa? Ketujuh kitab tersebut seringkali disebut sebagai kumpulan kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan isinya adalah refleksi-refleksi tentang pengalaman bangsa Israel, baik itu pengalaman bangsa Israel sangat dekat dengan Allah maupun pengalaman ketika bangsa Israel jauh dan terpuruk dengan Allah. Namun kitab-kitab ini tidak hanya berisi tentang tindakan dan karya Tuhan untuk bangsa Israel, namun juga berbicara tentang masing-masing orang dan kehidupan sehari-hari secara umum. Sehingga siapapun yang membacanya, terlepas apapun latar belakang agama maupun golongannya, tetap relevan untuk mengambil atau mengadopsi pengalaman-pengalaman kebijaksanaan yang tertulis di dalamnya. Isi kitab kebijaksanaan sangat dekat dengan pengalaman nyata kita setiap hari. Makanya jika kita perhatikan, isi dari kitab-kitab ini banyak dikutip orang, entah sekedar untuk update status di media sosial, atau sebagai penambah pembendaharaan kata-kata mutiara, atau juga untuk memotivasi orang lain. Bisa dikatakan bahwa jenis sastra yang digunakan dalam kitab kebijaksanaan adalah semacam syair puisi yang indah. Untuk lebih lengkapnya, simak ulasan berikut ini. Yang pertama, kitab Ayub. Kitab ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh orang yang tidak bersalah. Lewat kitab ini, kita diajarkan untuk tetap setia berpegang pada kebenaran. Secara umum, kitab Ayub menceritakan kisah hidup Ayub yang begitu saleh. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Namun dengan caranya sendiri Tuhan mencobai Ayub. Tuhan mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub. Mengalami hal itu, Ayub tidak gusar, melainkan ia tetap tabah. Ia menerima semua pengalaman pahitnya itu dan tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengembalikan kepada Ayub segala sesuatu yang pernah diambil darinya. Pengalaman hidup Ayub pada kitab Ayub ini menjadi jawaban mengapa orang saleh dan tidak bersalah hidupnya penuh dengan penderitaan. Yang kedua, kitab Mazmur. Kitab ini berisikan salah satu cara manusia berkomunikasi dengan Allah, di mana ketika menyampaikan permohonan dan doa disampaikan dengan cara bersenandung atau nyanyian seruan. Dalam situasi apapun, ketahuilah bahwa membangun relasi dengan Allah itu wajib hukumnya. Yang ketiga, kitab Amsal. Kitab Amsal memuat wejangan-wejangan, pepatah dan ajaran dari Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan yang lebih berkaitan dengan budi pekerti. Juga berisi keinginan-keinginan manusia dari Tuhan, juga keinginan dan harapan Tuhan dari manusia. Di dalam kitab ini disajikan sejumlah ajakan untuk hidup dan menjalani kehidupan sesuai dengan nasihat-nasihat dari Tuhan sendiri. Yang keempat, kitab Pengkhotbah. Melalui kitab ini, kita diajak untuk berpikir kritis sampai kita menemukan jawaban-jawaban mengenai pertanyaan hidup. Hasilnya kita akan memiliki sudut pandang yang baru dalam hidup yang membuat kita dapat tetap bersyukur. Kitab Pengkhotbah juga mengungkapkan pandangan bahwa hidup di dunia ini kurang bermakna dan bahwa kebahagiaan duniawi itu bersifat sementara saja. Kita diajak untuk mengungkapkan bahwa adanya hidup abadi yang jauh lebih bermakna dari hidup di dunia ini. Yang kelima, kitab Kidung Agung. Kitab ini menceritakan cinta antara pria dan wanita, bagaimana mereka saling memuja dalam asmara yang membara. Kisah percintaan dua insan ini sebenarnya ingin menggambarkan betapa membaranya cinta Allah kepada manusia. Hal inilah yang membuat banyak orang gagal paham. Ketika mereka membaca isi kitab Kidung Agung, mereka langsung menyimpulkan, wah parah, kitabnya orang Kristen rupanya kata-katanya vulgar dan porno. Padahal kitab manapun tidak boleh ditafsirkan secara literal dan bebas. Yang keenam, kitab Kebijaksanaan Salomo. Kitab ini menceritakan betapa dekatnya Allah dengan manusia,
dan bagaimana manusia seharusnya mencari kebijaksanaan dan menjauhi segala perbuatan dosa. Kitab ini juga berbicara mengenai kejahatan, kegembiraan, penderitaan, dan kematian. Kitab ini juga menggambarkan keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Yang ketujuh, Kitab Yesus bin Sirak. Penulis kitab ini memperkenalkan diri sebagai Yesus bin Sirak bin Eleazar dari Yerusalem, seorang yang kaya dan memperoleh segala kebijaksanaan melalui kitab suci dan pengalaman hidupnya. Ini bukan Tuhan Yesus Kristus, putra Bunda Maria dan Santo Yosef, tetapi Yesus yang lain. Namanya sama tetapi dengan pribadi yang berbeda. Kitab ini berisi permenungan dan pengajaran dari Yesus putra Sirak mengenai berbagai masalah kehidupan. Kitab ini juga mengajarkan bagaimana hukum Allah membimbing manusia menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih pandai, bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri maupun kepada hidup sosial. Itulah ketujuh kitab-kitab kebijaksanaan dalam Alkitab. Semoga para sahabat Katolik sekalian menemukan wawasan baru lewat video ini. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.